Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sudut dan garis. Namun sebelumnya sama-sama kita ucapkan basmalah dan kita baca doa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini diberi pemahaman oleh Allah dan kelak dapat bermanfaat bagi orang lain. Amin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, berbicara tentang garis dan sudut. Tentunya antum sudah pernah belajar ya di kelas sebelumnya ya. Jadi kita hari ini akan mempelajarinya lagi lebih dalam. Baik ya, yang pertama kita akan belajar garis. Garis itu apa Kak? Ada yang tahu nggak garis itu apa? Ya, garis itu adalah deretan titik-titik yang sangat banyak ya, letaknya bersampingan, bisa ke arah kanan ataupun ke arah kiri ya, yang panjang sehingga terbentuklah sebuah garis. Kemudian kalau kita mau memberikan nama, boleh, contohnya seperti ini, garis A, B. Kita menggunakan huruf kapital untuk A dan B. Kemudian ada lagi, ini garis K, L. Bagaimana nih kalau kita mau menggunakan huruf kecil untuk menamakan garis? Boleh tidak? Boleh. Contohnya seperti ini, garis L. Nah, kalau hanya untuk satu huruf saja, kita menggunakan huruf kecil, bukan huruf kapital. Ya, untuk garis bisa dipahami ya kakak-kakak ya. Baik, sekarang kita lanjut ke garis berpotongan. Garis berpotongan itu apa sih Kak? Ya, jadi kedudukan dua garis itu yang pertama adalah garis berpotongan. Jadi contoh, kalau ada garis, nah kita anggap garis K, L, kemudian dipotong oleh garis M, N. Nah, di sini kan ada titik potongnya kan Kak? Di sini ada titik potongnya, sehingga garis tersebut dinamakan garis berpotongan. Selanjutnya ada contoh yang lain lagi. Ada contoh, ini ada garis L, kemudian dipotong oleh garis N. Nah, ini ada titik potongnya, sehingga disebut juga dengan garis berpotongan. Selanjutnya adalah garis tegak lurus. Garis tegak lurus pada dasarnya sama Kak, seperti dengan garis berpotongan ya, contohnya seperti ini. Nah, ini garis O, ini garis P. Kemudian ada yang memotong garis lain. Nah, ini garis S, ini garis T. Di sini ada titik potongnya, tapi yang membedakan di sini ya Kak ya. Di sini ada ketemu dengan siku ya. Jadi di sini ada sisi tegak ya. Maaf, di sini maksudnya di sini ada sisi tegak, kemudian ada sisi lurus, sehingga terbentuklah sebuah garis tegak lurus
Ingat ya, siku. Bisa dipahami Kak? Ya, kita lanjut ya. Yang ketiga, kedudukan dua garis yang ketiga adalah garis berhimpit. Garis berhimpit contohnya seperti ini Kak. Ini ada garis A, B. Nah, ketika berhimpit itu letaknya sama persis ya, di ruas garis yang sama. Nah, sama persis. Ini ada garis C, D. Nah, sehingga disebut garis berhimpit. Selanjutnya ya Kak, kita akan belajar tentang garis sejajar. Sejajar ya, berarti arahnya sama. Namanya sejajar, letaknya berdampingan. Contohnya seperti ini. Garis A sejajar dengan garis B. Ya, selalu sama arahnya. Kalau arahnya ke kanan, contoh ini garis L, berarti garis N-nya kemana? Sama ke kanan. Ini garis N. Ya, bisa dipahami? Oke, Kakak, contoh seperti ini. Apakah ini sejajar? Apakah garis ini sejajar? Tidak. Garis ini tidak sejajar karena yang satunya ke arah kiri, yang satunya ke arah kanan. Sehingga garis ini disebut atau bukan termasuk garis sejajar. Baik, kita lanjut ya Kak ya. Yang kelima, garis persilangan. Garis persilangan itu contohnya seperti ini Kak. Ya. Oke, ini garis M, ini garis N. Nah, garis persilangan ini Kak tidak akan pernah bertemu ya. Kalau ini ke atas akan semakin ke atas. Sedangkan kalau ini ke samping akan ke samping terus. Jadi garis ini tidak bertemu. Ya, bisa dipahami ya Kak ya. Oke, untuk garis nanti kita review sebentar ya. Apa itu garis? Kemudian ada kedudukan garis, itu ada 5. Nanti antum sebutkan. Baik, kita sama-sama sebutkan ya. Yang pertama, garis berpotongan, garis tegak lurus, garis berhimpit, kemudian garis sejajar, dan yang terakhir adalah garis bersilangan. Baik ya Kak ya. Sekarang kita akan masuk ke materi berikutnya. Ya, masih di garis dan sudut. Garis sudah, berarti kita akan belajar tentang sudut. Ya, ada yang tahu nggak Kak, sudut itu apa Kak? Sudut itu apa Kak? Ya, sudut itu terbentuk dari dua garis yang pangkalnya saling bertemu ya. Jadi daerah yang terbentuk oleh dua garis dan pangkalnya saling bertemu. Inilah daerah sudut. Kemudian yang ini apa namanya Kak? Yang ini apa namanya? Kaki sudut. Kemudian yang ini apa lagi? Sama. Kaki ada 2, jadi sama juga, itu namanya kaki sudut. Kemudian yang ini, apa ini namanya Kak? Ini adalah titik sudut. Ya, titik sudut. Kemudian apa yang ini? Ya, yang ini yang kita cari tadi. Daerah sudut. Nah, bisa dipahami ya Kak ya? Baik, kita lanjut. Sekarang kita akan belajar ke lambang sudut. Nah, tadi kita sudah tahu ya, sudut itu yang ini, pojokan. Lambangnya bagaimana? Nih, lambangnya seperti ini nih Kak. Nah, ya, ini adalah lambang sudut.
Contoh, sudut O. Nah, ditulisnya seperti itu. Kemudian kita lanjut. Sudut sudah lambang, sekarang nama sudut. Kita perhatikan gambar di atas ini, Kak. Ya, di sini ada nama sudut. Ini sudut apa di sini, Kak? Sudut O. Nama lainnya apa, Kak? Sudut apa nama lainnya? Sudut A O B. Kemudian ada lagi, yaitu sudut B O A. Di sini ada kata kuncinya, Kak. Ya, ini kan pojok nih, sudut nih. Letaknya di O. Berarti ini adalah sudut O. Kemudian yang di tengah-tengah ini namanya sudut. Nah, jadi nanti jangan keliru ya. Kalau misalnya Bu Tami nulisnya seperti ini nih. Sudut O B A. Benar tidak? Benar tidak? Tidak, salah ya, Kak ya. Karena yang di tengah adalah sudut O, sedangkan di sini sudut B. Kita lihat di sini B, sudut bukan? Bukan. Nah, berarti itu bukan sudut. Baik ya, Kak ya. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lanjut ke jenis-jenis sudut. Pasti ini udah pada tahu. Oke, yang pertama sudut siku-siku. Sudut siku-siku besarnya berapa derajat, Kak? Berapa? Ya, 90 derajat. Betul. Gambarnya bagaimana, Kak? Nah, gambarnya boleh seperti ini. Boleh seperti ini ya. Ada siku-sikunya, ada garis tegak, ada garis lurus dan membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Yang kedua, sudut lancip. Sudut lancip itu besarnya berapa derajat? Berapa? Ya, kurang dari 90 derajat. Ya, kurang dari 90 derajat. Gambarnya bagaimana? Kita fokus di atasnya, Kak. Tadi segitiga siku-siku gambarnya seperti ini. Ya, berarti kalau sudut lancip gambarnya pasti kurang, berarti lebih kecil. Nah, atau contohnya lain lagi. Nah, ya, Kak ya, besarnya kurang dari 90 derajat. Selanjutnya, sudut tumpul. Bagaimana sudut tumpul, Kak? Sudut tumpul besarnya berapa? Lebih dari 90 derajat. Betul. Kalau lebih dari 90 derajat, kita patokannya menggunakan segitiga siku-siku. Lebih dari 90 derajat berarti gambarnya harus lebih besar enggak sudutnya dari 90 derajat ini? Betul. Ya, jadi harus lebih besar. Nah, inilah yang dinamakan sudut tumpul. Ya. Nah, itulah yang dinamakan sudut tumpul. Pahami ya, Kak ya? Selanjutnya, sudut lurus. Lurus berarti kita gambar dulu lurus. Nah, besarnya berapa derajat ini, enggak? Lurus. Nih, lurus. Oh, kalau digambar seperti kayak busur ya, ada busurnya. Berarti besarnya berapa derajat? 180 derajat. Betul. Ya, jadi sudut lurus itu besarnya 180 derajat. Kemudian sudut refleks. Apa itu sudut refleks, Kak? Ya, sudut refleks itu besarnya antara 180 derajat sampai 360 derajat. Gambarnya bagaimana? Kita masih ingat tadi yang segitiga siku-siku, contohnya kita gambar dulu.
Nah, ini segitiga siku-siku. Sudut refleksnya bagaimana? Ini loh Kak yang bagian luarnya. Nah, ya. Kemudian ada contoh lagi. Sudut lancip. Sudut lancip. Nah, ini kan sudut lancipnya. Sudut refleksnya bagaimana? Ini loh, yang bagian luar ini loh Kak. Nah, itu adalah sudut refleks. Yang terakhir, kita belajar tentang sudut penuh. Penuh. Kalau setengahnya saja 180, ya. Berarti kalau penuh berapa Kak? Betul. 360 derajat. Coba kita gambar. Ini sudutnya misalnya di sini penuh. Ya, muter lagi, muter. Sehingga kembali ke semula bentuknya. Besarnya 360 derajat. Bisa dipahami? Oke, bisa. Baik. Kita lanjut lagi ya Kak ya. Sekarang kita lanjut ke hubungan antar sudut. Hubungan antar sudut itu dibagi menjadi 3. Yang pertama Kak adalah sudut berpelurus. Nih, berpelurus. Ya, contoh ini ada O, misalnya A. Ini B. Lurus enggak Kak ini? Betul. Itu adalah contoh sudut berpelurus. Kemudian ini dibagi. Contohnya di sini Ibu kasih alfa. Kemudian di sini ada beta. Jadi sudut pelurus itu jumlahnya berapa Kak? 180 derajat. Nah, kalau dipisah jadi 2 begini, berarti bagaimana? Alfa derajat ditambah beta derajat. Ketemunya 180 derajat. Contoh, kalau di sini misalnya besar sudutnya 30 derajat. Berarti sudut betanya berapa? Kita cari. Ya. 180 derajat sama dengan 30 derajat ditambah beta derajat. Ya. Jadi betanya bagaimana? 180 derajat dikurang 30 derajat. Ketemunya 150 derajat. Bisa dipahami ya Kak ya. Kata kuncinya di sini adalah sudut berpelurus, yaitu 180 derajat. Ya. Bisa dipahami? Oke, lanjut ke saling penyiku. Penyiku besarnya berapa Kak? Sudut